Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saltani Satrio dengan NPM D1D022105. Saya sebagai moderator dari kelompok 8, saya akan membacakan topik utama dalam presentasi ini, yaitu pertama, landasan konsep perwakilan. Kedua, fungsi badan legislatif. Ketiga, peranan dan kedudukan badan legislatif di Indonesia dalam sistem politik pada masanya. 4. Sistem pemilihan. Dan kelima, pemilu dan sistem pemilu di Indonesia. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Diva Tri Ananda. Nama saya Diva Tri Ananda dengan NPM D1D022085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi konsep perwakilan. Perwakilan adalah konsep bahwa seseorang atau sesuatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Ada dua macam perwakilan. Satu, didasarkan pada sistem kepartaian. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam pemilihan umum melalui partai politik. Yang kedua, perwakilan fungsional, yaitu perwakilan yang didasarkan pada golongan fungsional. Sistem 1 majelis dan sistem 2 majelis. Di negara yang memakai sistem federal, lembaga legislatif biasanya memakai sistem 2 majelis atau bikameralisme. 1. Majelis tinggi. Keanggotaan dari majelis tinggi dapat ditentukan atas dasar turun-menurun penunjukan dan pemilih. 2. Majelis rendah. Keanggotaan majelis rendah dipilih melalui pemilihan umum. Sekian dari presentasi dari saya. Itulah tadi presentasi materi pertama yang dibacakan oleh Diva dan dilanjutkan dengan materi kedua yang dibacakan oleh Dea Ramadhani. Fungsi badan legislatif. Fungsi yang pertama yaitu menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Dewasa ini titik berat di bidang legislatif telah banyak bergeser ke badan eksekutif. Mayoritas undang-undang dirumuskan dan dipersiapkan oleh badan eksekutif, sedangkan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya. Akan tetapi, pada umumnya di bidang keuangan, pengaruh badan legislatif lebih besar. Badan legislatif mempunyai hak untuk mengamandemen rancangan anggaran belanja, yang menentukan berapa dan dengan cara apa uang rakyat dipergunakan. Namun, di negara yang lembaga eksekutifnya kuat, badan legislatif tidak terlalu banyak mengandalkan perubahan termasuk mengurangi anggaran yang akan dipergunakan. Fungsi yang kedua yaitu mengontrol badan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. Melalui fungsi pengawasan, badan ini melindungi kepentingan rakyat. Lembaga legislatif mengoreksi kegiatan lembaga kenegaraan lainnya. Badan legislatif berkewajiban mengawasi aktivitas badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak yang dimilikinya. Hak-hak itu antara lain seperti hak bertanya, yaitu hak anggota badan legislatif untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal. Yang kedua, hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang. Yang ketiga, hak angket adalah hak badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Yang keempat, hak mosi, yaitu apabila badan memberikan mosi tidak percaya, maka kabinet harus mengundurkan diri. Sekian presentasi dari saya dan materi ketiga akan dijelaskan oleh Maya Eka Eliani. Perkenalkan, saya Maya Eka Eliani dengan NPM D1D022095. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu peranan dan kedudukan badan legislatif di Indonesia dalam sistem politik pada masanya. Lembaga legislatif bisa disebut parlemen atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen ini anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga melalui pemilihan umum. Sistem politik pada masanya yang pertama adalah Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Peranannya adalah membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan. Yang kedua ada Badan Legislatif Indonesia Serikat tahun 1949 sampai dengan 1950. Peranannya adalah badan legislatif ini terdiri dari dua majelis, yaitu Senat dan DPR.
DPR mempunyai peranan membuat rancangan undang-undang bersama pemerintah, juga mempunyai hak budget, hak inisiatif, hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket. Yang ketiga ada DPRS, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, dari tahun 1950 sampai dengan 1956. Peranan badan ini adalah mempunyai semua hak yang dimiliki lembaga legislatif. Dan yang keempat adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilu tahun 1955. Wewenang dari DPR ini yang dimiliki lembaga ini sama dengan DPR sementara. Begitulah penjelasan saya. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Melanie Sruali. Perkenalkan, nama saya Rianci Melanie Sruali dengan NPM D1 D0 22 041. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Badan Legislatif pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Dengan adanya Dekret Presiden 1959, maka berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Berikut lembaga-lembaga negara masa demokrasi terpimpin. Satu yaitu Kabinet Kerja. Perannya yaitu perbaikan kesejahteraan rakyat. Kedua, DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, memiliki peran memberikan pertimbangan terhadap Presiden. Yang ketiga, MPRS, Majelis Permusyawaratan Sementara. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang kelima, Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi. Perannya membantu Soekarno dalam mengambil kebijakan khusus terkait penyelesaian revolusi. 6. Memiliki kedudukan untuk kepentingan nasional. Tugasnya menyelesaikan revolusi nasional Indonesia. Selanjutnya materi yang keempat akan dibacakan oleh Lega Puspita. Perkenalkan, nama saya Lega Puspita dengan NPM D1 D0 22011. Materi keempat, sistem pemilihan. Sistem pemilihan dibagi menjadi dua, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Yaitu sistem distrik, sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis biasanya disebut sistem distrik karena kecilnya daerah yang diliputi mempunyai satu wakil dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada juga kelemahan dari sistem distrik, diantaranya satu, sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan minoritas, apalagi jika golongan ini terpancar dalam beberapa distrik. 2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan gara-gara suara yang telah mendukungnya. 3. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. 4. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen. Perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum. 5. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. B. Sistem proporsional. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Ada beberapa sistem keuntungan dari sistem proporsional. 1. Sistem proporsional dianggap demokratis dalam arti lebih egalitarian karena asas one man one vote dilaksanakan secara penuh praktis tanpa ada suara yang hilang. 2. Sistem ini dianggap relatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dalam pemilu. 3. Tidak ada distorsi antara suara yang diperoleh dalam kursi yang didapatkan. Dalam sistem proporsional, setiap golongan atau partai dipastikan memperoleh kursi dari parlemen sesuai dengan proporsi peroleh suaranya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Melanie Ayunda. Perkenalkan, nama saya Melanie Ayunda dengan NPM D1 D00077. Di sini saya akan membacakan materi terakhir yaitu pemilu dan sistem pemilu di Indonesia. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan dan sebagai pengaplikasian. Dari sistem demokrasi, melalui pemilihan umum tersebut, rakyat dapat memilih wakil rakyat dan duduk di dalam
parlemen ataupun pemerintahan. Peserta pemilu adalah partai-partai politik, yaitu partai politik yang menyalurkan berbagai aspirasi rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Dalam ilmu politik dikenal dua pokok sistem pemilihan yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Dan pemilu dapat diselenggarakan di segala tatanan sistem politik, baik itu di dalam sistem politik demokrasi, otoriter maupun totaliter. Jadi pemilu adalah sebuah ciri khas dari sistem demokrasi di suatu negara untuk memilih calon-calon yang ada oleh rakyat. Miriam Budiarjo menjelaskan pada tahun 1955 merupakan tahun pertama diadakannya sebuah pemilu di negara Indonesia. Dalam pemilu ini menggunakan sistem proporsional. Tapi dalam pelaksanaannya pemilih dapat memilih langsung atau memberikan suaranya terhadap calon yang ada di dalamnya. Dan bisa juga suara pemilih diberikan kepada partai saja. Tetap menggunakan sistem proporsional dengan setsel daftar tertutup pada tahun 1971 sampai 1999. Dalam pemilu tahun 2004 untuk memilih anggota DPR yaitu menggunakan sistem proporsional dengan set-set daftar terbuka. Oleh karena itu pemilihan dapat secara langsung memilih calonnya. Sampai saat ini di Indonesia telah dilakukan 9 kali pemilihan umum untuk anggota legislatif serta 1 kali pemilihan umum secara langsung. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Maya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Untuk mempermudah pembagian dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, kita dapat membaginya menjadi 3 periode. 1. Pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955 dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional yang dikaitkan dengan sistem daftar. Pemilihan umum berlangsung dengan baik dan hikmat, serta hasilnya menunjukkan keunggulan 4 partai, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Jumlah partai mengalami penambahan dari 21 partai, ditambah wakil tak berfaksi. Sebelum pemilu menjadi 28 termasuk perorangan. 2. Pemilihan umum di masa Orde Baru, mulai dari tahun 1971 hingga 1997. Badan Legislatif hasil pemilihan umum 1971 sampai dengan 1977. DPR RI ini adalah hasil pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD mempunyai 460 anggota, 100 anggota diangkat, 360 anggota dipilih dalam pemilihan umum seperti disebut dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969. 3. Pemilihan umum di masa reformasi, yaitu pada tahun 1999 dan 2004. Pemilihan umum tahun 1999 menggunakan sistem proporsional dengan beberapa penyesuaian pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, pemilu ini dilakukan dalam kehidupan multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilu. Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, pemilu tahun 1999 relatif berlangsung secara demokratis dan fair. Dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu yang independen. Dengan demikian, dalam pemilu 2004, para pemilih dapat melakukan 2 pilihan atau memilih salah satunya. Lambang partai politik atau calon anggota legislatif yang ada dalam daftar. Dalam pemilu 2004 ini, berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Pada dasarnya, tetap menggunakan sistem proporsional sebagaimana halnya dengan pemilu 1999 untuk tujuan semakin mendekatkan wakil rakyat dengan pemilihannya, maka diadopsi satu sistem proporsional dengan daftar terbuka. Dengan demikian, dalam pemilu 2004, para pemilih dapat memiliki 2 pilihan atau memilih salah satunya, lambang partai politik atau calon anggota legislatif yang ada dalam daftar.
Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.